Ya memang sebetulnya alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dari dulu sampai saat ini, walaupun keberadaan masjid dengan dengan bentek bio itu ya, tidak dengan vihara, tidak jauh. Ya, begitu juga dengan umat penganutnya gitu ya, tidak ada bentrok selisih paham dengan masalah keyakinan. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat An-Nabiyah ayat 107. Ini adalah merupakan peninggalan dari Ki Tengger Jati tersebut. Kurun waktu 4 tahun, 14-16, tempat ibadah yang tadi dikatakan ke tempat tinggal Ki Tengger Jati di sini, sekaligus mereka juga tinggal di sini, ya, itu tempat ibadahnya diperbesar. Masjid dalam perkembangannya menjadi tempat yang fungsional bagi umat muslim. Masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan menjadi tempat syiar. Malah pada masanya, masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengatur strategi perang, dakwah, bahkan menjadi benteng untuk pertahanan umat muslim lainnya. Ini dia the story of historical Masjid Jami Kali Pasir. Singkat cerita, 1455, nah itu kedatangan ulama besar dari Persia, Timur Tengah nih, udah Timur Tengah nih. Ya, yang bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, yang disebut atau dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Jalil. Beliau pun sempat singgah di sini, walaupun tujuannya adalah ke Banten. Alkisah pada zaman dahulu kala, sekitar tahun 1400 Masehi, seorang penyiar agama Islam bernama Ki Tengger Jati dari kerajaan Galuh Kawali tiba di bantaran Sungai Cipamungkas atau sekarang disebut Cisadane dengan maksud untuk menyebarkan agama Islam di sekitaran wilayah Tangerang. Dikarenakan masjid ini berada tepat di bantaran Sungai Cisadane, ini menyebabkan banyaknya pelancong yang berdatangan, yang pada akhirnya memperluas area masjid tersebut. Awal dari cikal bakal jadinya Masjid Jami Kali Pasir, sampai saat itu belum ada penetapan tahun berdirinya. Belum. Tidak diambil 1412, tidak diambil juga 1416. Tapi sinilah bahwa masjid di sini melibatkan bukan cuma hanya sekedar catatan yang kita dapat, ya, hasil kunjungan kami ini DKM yang ke Cirebon, yang ke Banten juga, yang ke Sumedang juga, sampai ke perpustakaan nasional. Jadi nggak cukup sampai di situ untuk tahunnya ini, ya, melibatkan orang atau para kiai yang memiliki ilmu hikmah, Kiai Haji Tobari As-Sazili. Jadi penetapan tahun berdirinya Masjid Jami Kali Pasir 1576. Alhamdulillahnya ada peninggalan yang sampai saat ini alhamdulillah masih ada 4 tiang penyangga. Jadi semenjak tahun berdirinya ini sudah ada nih tiang ini. Satu di antaranya dari 4 tiang ini adalah pemberian Sunan Kalijaga. Menurut kepercayaan para ulama sebanten, ada 4 tiang. Salah satu di antaranya dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mendirikan tiang tidak dengan tenaga tetapi dengan ilmunya. Tiang tersebut bisa berdiri sendiri. Sedangkan balurasi yang terletak di atas atap masjid adalah pemberian dari Sultan Ageng Tirtayasa, karena di sini ada istrinya Nyi Raden Uria Negara. Nah itu namanya baluarti.
yang bentuknya seperti mahkota kan ya, baluan. Itu pun pemberian Sultan Tirtayasa Banten. Ada kaitannya dengan Masjid Jami Kalipasir, ada hubungannya sampai memberikan baluan tersebut. Di sini ada istrinya yang bernama Nyai Ratu Uria Negara. Di tahun 1608 itu kedatangan dari Kerajaan Kuripan Bogor, sempat datang kemari dan sempat mengurus masjid ini sampai dilanjutkan ya, dari keturunan Pangeran Kuripan tersebut di tahun 1671 itu yang bernama Temenggung Pamit Wijaya juga sempat mengurus masjid ini sampai ke 1712 diteruskan oleh putranya Temenggung Pamit Wijaya yang bernama Raden Bagus Kuning Wiradilaga. Nah, waktu kan terus berjalan, kegiatan masjid juga tetap berjalan gitu ya. Sampai di generasi ketiga 1740 itu masjid diurus oleh yang bernama Temenggung Arya Ramdon. Ini satu-satunya Temenggung Arya Ramdon yang sampai saat ini ya dikenal dan diziarahi oleh warga setempat juga dengan masyarakat umum yang tahu dengan sejarahnya Ki Ramdon tersebut. Karena dimakamkan beliau di sini juga. Ada makamnya di sini. Nah, berakhir kepengurusan beliau di tahun 1780. Diteruskan oleh putranya yang bernama Arya Temenggung Sutadilaga. Berakhir sampai ke 1823. Nah, akhir dari kearyaan di kepengurusan masjid ini ya di 1823, nah itu merupakan satu kepengurusan yang bisa dilanjutkan bersama dengan para keturunan Raden, orang-orang sini. Jadi sudah membaur gitu ya dengan orang sini mengurus masjid. Nah, siapa dari kearyaan terakhir mengurus masjid ini? Namanya Raden Idar Dilaga. Ya, Raden Idar Dilaga. Nah, beliau inilah ya dari kearyaan yang terakhir keturunan para Raden yang mengurus masjid ini. Kemarinya ya, tetap masih dengan keturunan para Raden beserta warga yang ada di Kalipasir. Pada tahun 1445, ada seorang ulama besar dari Persia, yakni Said Hasan Al-Husaini atau Syekh Abdul Jalil, yang singgah di masjid ini dan memperbesar area masjid. Ada pula selebaran kertas yang mengatakan pada tahun 1700-an, Tumenggung Pamit Wijaya sempat datang dan memperluas area masjid ini. Tumenggung Pamit Wijaya sendiri berasal dari Kahuripan Bogor. Sejarah mencatat, Tumenggung Pamit Wijaya ingin melakukan syiar Islam dari Kesultanan Cirebon ke wilayah Banten. Dari ornamen yang ada, ya, baik kembali kita bicara masalah baluartinya, begitu juga dengan bentuk pagodanya, ya, itu satu pun tidak ada arsitek atau ahli bangunan yang ikut membaur untuk membangun masjid ini, tidak ada. Nah, kalau untuk menara
itu di tahun 1904. Itu pun juga bukan terbuat dari semacam beton gitu tuh ya, tapi dari kayu. Sebagai masjid tertua di Tangerang, Banten, masjid ini banyak menyimpan cerita. Salah satunya soal makam kuno yang ada di area belakang masjid. Salah satu yang dimakamkan di halaman belakang masjid yaitu Raden Ahyar Pena. Beliau Bupati Tangerang pertama. Pada tahun 1740, pengurus masjidnya adalah Tumenggung Arya Ramadan dan Arya Tumenggung Suta Dilaga pada tahun 1823, dan mereka dimakamkan di belakang masjid. Ada pula Hajah Murtafiyah yang merupakan sepupu ulama termasyhur dunia sekaligus Imam Masjidil Haram, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tahun 1813 sampai dengan 1897. Di komplek makam tersebut juga terdapat sejumlah makam dari keturunan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Ada juga makam dari Raja Sumedang terakhir yakni Pangeran Gesan Ulun, istri Sultan Agung Tirtayasa Nyi Raden Uryanegara, hingga tokoh Palang Merah Indonesia yang ikut bergerilya di Balaraja Banten yakni Nyi Raden Johariah. Mereka pun dimakamkan di sana. Ya memang sebetulnya alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dari dulu sampai saat ini, walaupun keberadaan masjid dengan bentek bio itu ya, tidak dengan vihara, tidak jauh. Begitu juga dengan umat penganutnya gitu ya, tidak ada bentrok selisih paham dengan masalah keyakinan, masing-masing aja bahwa manusia itulah makhluk sosial. Ada sosial pribadi, ada sosial keagamaan. Ketika berbicara masalah sosial pribadi, itu kita tidak mengenal siapa dia. Artinya non-muslim kayak sesama muslim apalagi ya, kita katakan jadi bukan masalah gitu. Ya, kita bisa berteman, bisa berkawan dengan mereka, bisa kita ngobrol bersama dengan mereka. Itu sosial pribadi. Ya. Tapi ketika berbicara masalah sosial keagamaan, nah itu sudah lain. Bicara masalah sosial keagamaan, baru muncul toleransi, ya kan? Nah, toleransi. Kalau sudah berbicara masalah toleransi, di sini satu di antara dari mereka yang memiliki atau yang menganut agama yang berbeda harus memaklumi, ya, harus memaklumi keberadaan ketika itu yang memang merupakan satu kewajiban yang harus dia jalankan. Terlebih jauh lagi kalau kita mengamalkan, menjabarkan dari satu ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku. Selesai kan? Di sekitaran Masjid Jami Kalipasir terdapat sebuah vihara bernama Bantek Bayo. Vihara ini didirikan oleh komunitas Tionghoa dari Petak 9 Glodok, Jawa Barat pada tahun 1648. Jemaah kedua rumah ibadah ini saling menghormati apabila ada ibadah keagamaan. Masjid Jami Kalipasir dan vihara Bantek Bayo berjarak 100 meter. Dan terhitung sekitar 400 tahun,
Kedua tempat ibadah ini berdiri berdampingan dan saling menghormati. Yang mau bersyahadat menjadi mu'alaf kita rekomendasikan ke Masjid Istiqlal, ke Masjid Sunda Kelapa atau masjid yang lain-lain yang besar-besar kita rekomendasikan. Tapi banyaknya permintaan dari saudara kita Tionghoa yang ingin bersyahadat, ingin menjadi mu'alaf di Masjid Lause. Nah, mulai tahun 1997 barulah kita melayani pengislaman di sini.